Pendidikan di Indonesia itu bisa dibilang ancur ya guys ya. Bocah gak tahu singkatan MPR, Garut adalah negara Eropa, serta banyak anak-anak yang masih belum bisa baca. Dan mungkin hal ini yang menjadi penyebab banyaknya pengangguran di samping dari jumlah penduduk yang melebihi lapangan pekerjaan. Karena faktanya negara kita tuh memiliki tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Gila nggak? Melihat dari sensus BPS tahun 2020, kalau penduduk kita itu saat ini didominasi oleh Gen Z, sehingga datanglah pemikiran orang-orang untuk menyalahkan Gen Z, bahkan menuntut kalau Gen Z itu adalah beban negara. Terus apakah Gen Z beban? Ya menurut gua enggak juga sih ya, lebih beban pejabat yang tunjangannya tinggi tapi dikasih kerja yang nggak sesuai bidangnya. Halo semua, gua Kafein dan selamat datang di Radio Tekanan Batin. Ini nama macam apa cok? Dimana gue mencoba untuk ngomongin permasalahan yang lebih serius daripada biasanya ya. Kenapa gue ngebahas ini? Karena kemarin presiden terpilih kita Pak Prabowo dilantik menjadi presiden periode 2024 sampai 2029. Otomatis kita melangkah ke pemerintahan yang baru. Dan gue punya harapan yang tinggi kalau negara kita itu bisa comeback dari situasi darurat ini ya kan. Walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi Pak Presiden, mulai dari memanfaatkan bonus demografi semaksimal mungkin serta menyelesaikan permasalahan 9,8 juta Gen Z yang menganggur saat ini. Karena percuma juga banyak usia produktif kalau tingkat pengangguran kita itu tinggi gitu kan, nggak guna. Dan kalau kita lihat poin-poin yang diberikan di sini memang ada benernya gitu ya. Bisa dibilang Gen Z ini agak manja gitu ya, mulai dari ekspektasi pekerjaannya ketinggian, work balance, kesehatan mental, segala macem, banyak banget pertimbangannya. Tapi walaupun begitu, bisa gue bilang kalau ini sepenuhnya bukan salah Gen Z ya, karena Gen Z tidak mendapat dukungan penuh dari generasi sebelumnya. Gimana caranya Gen Z dituntut berkembang tapi fasilitas pendidikan masih belum merata? Gimana caranya Gen Z menjadi orang yang pintar kalau nyatanya kualitas guru menurun? Gimana caranya guru semangat mengajar kalau nyatanya mereka kurang diperhatikan pemerintah? Gaji guru aja saat ini itu kecil gitu kan, apalagi guru honorer. Ya gimana caranya kita menghasilkan SDM yang berkualitas seandainya pendidikan kita aja kurang diperhatikan? Saat ini pendidikan kita itu mengadopsi sistem pendidikan yang ada di Finlandia yang digadang-gadang sebagai negara dengan pendidikan terbaik. Tapi perlu kita ketahui kalau kurikulum Finlandia itu dikembangkan dengan menyesuaikan pada masyarakat di sana, sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini ya kan, ada prosesnya. Kalau kita ikutin dengan langsung copy paste menerapkan hasilnya di Indonesia, ya tentu saja kurang cocok karena masyarakat kita belum siap. Ditambah lagi kesadaran masyarakat kita aja masih rendah gitu kan. Banyak yang masih belum sadar kalau sekolah aja itu gak cukup. Kita juga harus belajar hal lain di luar sekolah yang nantinya bisa membantu kita dalam bersaing di dunia pekerjaan yang selalu berubah-ubah dan mengikuti perkembangan zaman. Dan dari sini ya, kita nggak bisa terus-terusan nyalahin Gen Z, terus-terusan nyalahin pemerintah kalau ternyata beberapa masalah itu terletak pada diri kita sendiri. Percuma pemerintah menyediakan fasilitas kalau pada akhirnya kita sendiri yang merusak fasilitas tersebut. Kayak anggaran pendidikan kita tuh sebenarnya besar nilainya, tapi kenapa yang tersampaikan tuh cuma sekian? Dan bukan pendidikan aja, masih banyak contohnya kayak baut jembatan dipalingin, alat deteksi gempa dipaling juga, jalanan baru diterobos, kan serba salah gitu kan. Orang masyarakatnya aja tolol, gimana negara mau maju gitu kan.